biar namamu saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk semuanya kita bagi berdiri, kita mau angkat satu pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesusku, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesusku, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesusku, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Cinta Yesus, ku cinta Yesusku, aku cintaku, cinta Yesus lamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus.
selamanya. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, Engkau yang selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Bapa penyertaan dalam hidup kami. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami, berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun bagi setiap kami. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Laurin, bagi dong rotinya. Bagi, Iya, bagi. tapi punyanya aku tinggal dikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. cuma sedikit dan aku juga masih lapar. Ya udah deh, kalau emang mau, aku bagi. Adik-adik pernah gak sih keinget kejadian kayak tadi? Adik-adik punya makanan, tapi tinggal sedikit dan ada yang minta. Adik-adik kasih atau enggak? Ayo, dikasih atau enggak ya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberi. Iya sih, memang itu kan sisa. Ya kalau kita ada yang baru, seharusnya kita kasih yang baru ya adik-adik. Tapi tadi Kaurin gak punya yang baru, punya sisa doang. Jadi Kaurin bagi apa yang Kaurin punya ke teman Kaurin. Kaurin mau ceritain suatu keajaiban ya yang ada di firman Tuhan di Alkitab. Yaitu ceritanya tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Janda itu apa ya Kak? Janda itu adik-adik adalah istri yang sudah tidak memiliki suami. Suaminya itu meninggal adik-adik, jadi dia seorang diri aja, kayak gitu. Itu dinamakan janda. Ya, kita mau dengar kisahnya. Berikut ini kita nonton bareng-bareng dulu ya. Cerita tentang Alkitab, Elia dan janda Sarfat. Halo, ini Elia. Halo. Dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke. Mendengar perkataan Tuhan, Elia pun pergi ke Sarfat. Akhirnya, setelah sekian lama perjalanan, sampailah Elia di pintu gerbang kota Sarfat. Ia duduk dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindunginya selama perjalanan. Tiba-tiba, Elia bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu, Elia berkata kepada ibu itu, Ambilkan aku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. baru saja ibu itu mengambil kendinya, Nabi Elia memanggilnya lagi. Bawalah juga sepotong roti. Aku lapar sekali. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Untuk aku dan anakku terakhir kalinya. Setelah itu, kami sudah tidak mempunyai makanan lagi.
Tetapi Elia tahu bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Karena itu, Elia menghibur janda itu dan menyuruhnya untuk melakukan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ibu itu mendengar firman Tuhan, lalu menuruti perkataan Elia. Ia pergi membuatkan sepotong roti bundar kecil untuk Elia. Anak laki-laki ibu itu datang dan meminta roti kepada ibunya karena lapar. Tetapi ibunya mengatakan bahwa roti itu untuk tamu mereka. Lalu diantarkan roti yang sudah dimasaknya itu kepada Elia. Dengan berdebar-debar, ibu itu kembali ke dapur. Dan ketika ia membuka tempat menyimpan tepung dan minyak, ajaib! Ternyata tepung dan minyak tetap sama seperti sebelumnya. Tidak berkurang. Hatinya sangat gembira. Dia dan anaknya tidak akan kekurangan makan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Mereka bisa makan kenyang setiap hari. Yippee! Dan Elia tinggal di Sarfat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Wow, itu sama bilang, wow, ajaib banget ya kuasanya Tuhan. Masa tepung dan minyak yang tadi tinggal sedikit bisa ada lagi adik-adik? Keren banget deh pokoknya Tuhan kita. Nah adik-adik, Kak Aurin pengen kita belajar dari kisahnya Elia dan janda di Sarfat ini. Belajar apa ya? Adik-adik pernah gak ngerasa kesel berbagi dengan adik, kakak, atau teman karena sebenarnya kita nggak punya atau mungkin kita punya makanan sedikit. Kalau contohnya di makanan ya adik-adik, kita seringkali berpikir dulu, bagi enggak, bagi enggak, bagi enggak. Ya, kalau misalnya aku bagi, nanti aku lapar. Kalau misalnya aku nggak bagi, aku nggak taat sama Tuhan untuk jadi murah hati. Ya kan adik-adik? Nah, tapi kita belajar dari ibu janda ini. Walaupun dia nggak punya apa-apa ya adik-adik, dia bilang dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit roti yang mungkin cuma cukup buat dia dan anaknya sekali makan. Habis itu dia nggak tahu lagi deh habis itu harus makan apa. Nah, adik-adik, tapi yang kita pelajarin di sini adik-adik, kalau ibu janda ini taat sama apa yang dikatakan Nabi Elia. Jadi, kita belajar dari ibu janda itu untuk taat, murah hati, memberi, mendahulukan orang lain, menolong orang lain. Walaupun ibu janda tadi juga kelaparan ya adik-adik dan dia bahkan nggak tahu habis itu dia mau makan apa. Terus tadi dia dengan deg-degan, dia balik ke rumahnya dan dia lihat tepung sama minyaknya ada lagi. Itu tuh kayak kalau kalian ada di situ waktu itu kayak, wow, ini tuh lebih-lebih dari pesulap ya, bukan palsu tepungnya, bukan palsu minyaknya, tapi tepung dan minyak yang asli. Ya adik-adik, kita mau belajar bahwa kita itu nggak perlu khawatir ataupun takut ya adik-adik ketika kita harus menolong orang lain dengan apa yang ada pada kita. Misalnya kita lagi nggak punya sesuatu, kita nggak punya makanan, tapi ngeliat orang lain kelaparan. Bagilah apa yang ada pada kita ya adik-adik, karena Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan akan melihara hidup kita
Kita tidak akan kelaparan dan akan sukacita selalu. Kita harus percaya sama janji Tuhan ya adik-adik. Sampai detik hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa punya pakaian yang cukup, kita masih bisa belajar. Itu semua adalah pemeliharaannya Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, apakah kita menolong orang hanya dengan memberikan makanan? Menurut adik-adik gimana? Oke, sebenarnya nggak hanya dengan makanan ya adik-adik. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama, untuk menolong sesama yang membutuhkan? Yaitu yang pertama, kita bisa membantu mengajarkan adik kita yang punya adik, mengajar mengerjakan tugas dan lain-lain. Terus kita bisa tolong orang tua kita dengan ngeberesin mainan kita, ngeberesin tempat tidur kita, mungkin nyapu atau beresin piring. Bisa juga bantu kakek dan nenek, pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong. Bukan hanya dengan memberi makanan ya adik-adik, karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Oke, gitu deh cerita kita hari ini ya adik-adik. Apa yang kita pelajarin? Kita harus merhati, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mampu menolong orang lain. Yakinlah, pasti Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Yuk adik-adik kita mau baca ayat hafalan kita. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi adik-adik, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, atas pelajaran yang kami dapat, untuk kami belajar murah hati terhadap sesama kami belajar untuk menolong orang lain dengan apa yang kami bisa dan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk makanan-Mu yang secukupnya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini kita akan berkreasi membuat balon udara. Pertama, kita siapkan kertas ukuran A5 yang sudah diberi double tip sebanyak 2 buah dengan ukuran sekitar 7 cm. Lalu lepas dan tempelkan cotton bud. Setelah itu, kita akan membuat atap, jendela, dan pintunya. Pintu dengan ukuran 2,5 x 4 cm. Jendela dengan ukuran 2 x 2 cm. Atap dengan ukuran 8 x 2,5 cm. Lalu kita tempelkan. Setelah itu, kita ambil tip X lalu beri garis kurang lebih 5 cm sebanyak bulatan yang akan ditempel.
Lalu kita ambil kertas warna-warni yang berbentuk lingkaran tadi. Lalu lipat jadi 2. Beri double tip bagian belakangnya. Kalau sudah, kita tempelkan semua lingkaran tadi di atas rumah yang sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.